Apakah suara saya terdengar dengan jelas di rumah kalian masing-masing? Jelas ya? Oke. Oke, yuk kita mulai yuk. Kita sembah Tuhan. Kita bersyukur punya Allah yang setia. Bahkan saat kita nggak setia, Dia tetap setia buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam lindungan-Mu. Hanya Tuhan, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku Tuhan, kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku,
kekuatan, hanya Engkau, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku. Kau gak pernah berubah Tuhan, mengasihiku, mengasihiku, yes God, yang memimpinku, yes God. Kau Allah kekuatan. Sekali lagi, hanya Engkau Tuhan yang menawan hati kami, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kami milik-Mu Tuhan, kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku. Terima kasih Tuhan, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, hanya Engkau yang menawan hatiku. Bawa kami tenggelam Tuhan dalam kasih-Mu. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku
mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, oh Yesusku, oh Yesusku, dan oh Yesusku. Kau lembutkan hatiku, mengasihiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, mengasihiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, mengasihiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sampaikan isi hatimu yang terbaik Tuhan tengah-tengah kami. Buatlah kami berjalan dalam semua kemampuan ilahi dan apa yang Tuhan telah sediakan dalam kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Amin. Suara saya oke? Terdengar dengan baik? Oke ya? Good. Yuk mari kita buka sama-sama. Mazmur 127. Kita buka sama-sama Mazmur 127. Kita akan baca ini dulu, nanti kita akan sambung ke beberapa ayat yang lain. Mazmur 127. Mari kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, saudara. Mazmur 127, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat ketiga. Suara semua oke ya? Good. Terima kasih. Mari kita lihat sama-sama Mazmur 127 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat ketiga. Saya berdoa setiap kita diberkati ya, setiap kita hidup dalam keadaan terbaik kita apapun yang terjadi. Oke? Yuk. Mazmur 127 ayat yang pertama sampai dengan ayat ketiga. Yang di ruang ini handphonenya bisa di silent, saudara ya. Jangan berisik lagi. Kita akan segera mempelajari firman Tuhan dan mendengar apa yang Tuhan mau dulu kita. Saya akan bacakan buat Anda nyanyian ziarah Salomo. Lihat ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah, garis bawahi kata sia-sia. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, lihat lagi, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Nah, jadi sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Oke? Sebab, lihat nih, ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Wih, amin, keren ya. Keren ya. Amin, gitu, tumpak tangan. Amin, so, amin, 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 amin. Tidur aja diberkati. Sebetulnya bukan begitu. Bukan tidur aja diberkati. Ya, kita akan pelajari ayat ini baik-baik. Dan kalau kita bisa nangkep aja, aduh, luar biasa. Ya, kadang-kadang, Anda tahu gak sih?
yang paling sulit dalam hidup ini itu cuma satu sebetulnya. Menantikan saatnya Tuhan kerja dalam kita. Betul nggak? Ya, itu yang susah tuh. Ya, itu yang perlu iman, perlu kekuatan. Saya sendiri percaya kalau kita sebagai anak Tuhan kuat, nungguin apa yang Dia mau terjadi, hidup kita pasti akan ajaib biar dimanapun juga, saudara. Amin. Ya, yuk kita baca dari awal, kita ulangin. Ya, lihat. Semua perhatikan ya. Mazmur 127 ayat yang pertama. Oke, lihat nih ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Oke, perhatikan kata sia-sia ya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia juga pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh-jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada disintainya pada waktu tidur. Begini. Secara rohani, dengar ya, bedanya. Istirahat itu lebih powerful dibanding aktivitas. Amin gak? Secara natural, kebalikan. Aktivitas lebih apa? Powerful dibanding istirahat. Oke? Banyak dari kita mencoba begini, begitu, berbuat sesuatu, beraktivitas karena kita merasa lewat aktivitas kita sesuatu yang baik itu akan datang. Biasanya keuangan, betul ya? Kehidupan yang lebih baik. Tapi ternyata, saudara, secara rohani Alkitab itu mengajar kita peristirahatan itu lebih berkuasa dibanding aktivitas kita. Oke? Sebetulnya begini. Alkitab berkata nih, kalau Anda mau percaya loh ya yang rohani. Sekarang kan repotnya begini. Pikiran kita ini udah terlalu apa? Terkontaminasi dengan yang natural, dengan yang duniawi. Oke, dengan yang sifatnya tuh wajar banget, logik banget. Sehingga kita hampir-hampir nggak percaya lagi firman Tuhan itu sebagai betul-betul firman Tuhan. Oke, tapi kalau Anda mau nurut sama apa yang Alkitab ajarkan, sebetulnya peristirahatan itu jauh lebih penting dibanding aktivitas kita. Tadi satu orang datang lebih pagi, ya, duduk ngobrol. Dibilang apa tuh bahasanya ya? Kesehatan jiwa lebih penting daripada harta, Pak. Betul, ya, betul, ya. Kesehatan jiwa itu lebih penting daripada harta. Apalagi kalau istirahat yang Anda buat itu istirahat yang maksimal banget, sehingga apa? Betul-betul bisa rest. Bukan cuma jiwa Anda, tapi juga rohani Anda, pikiran Anda yang tertekan, dan bahkan fisik kita bisa istirahat. Kalau itu bisa kita alami, wah itu luar biasa. Nah, yang nulis ayat ini siapa? Siapa? Betul, tadi kita baca di atas, yang nulis ayat ini Salomo. Dan dia itu orang yang paling ngerti, saudara, harta dan kekayaan. Tidak ada orang lain lagi yang lebih mengerti dibanding dia. Tapi Salomo aja berkata, dengar ya, kalau kamu membangun sesuatu, tapi bukan Tuhan yang membangunnya, maka itu semua sia-sia. Oke? Saya tuh kepengen di dalam dunia kalau bisa. Semua yang kita alami, itu semua yang betul-betul dari Tuhan. Anda pengen gak? Termasuk dalamnya ujiannya, prosesnya, perjalanannya, betul-betul dari Tuhan. Sehingga apa? Kalau memang yang kamu alami itu betul dari Tuhan, maka Dia pasti akan bertanggung jawab dengan kesemuanya itu. Amin. Sekalipun ketika nampaknya kamu mengalami kegagalan, mengalami hal yang gak enak, tapi kalau itu datang dari Tuhan, waduh itu amazing, akan luar biasa. Ya. Salomo berkata, kamu sia-sia, gak ada gunanya kamu bangun ini, bangun itu. Kalau bukan Tuhan sendiri yang membangunkannya bagi kamu, itu gak ada gunanya. Tapi kalau Tuhan yang membangunnya bagi kamu, sekalipun nampaknya kecil, tapi tetap itu luar biasa. Kenapa? Karena Dialah yang membangunnya, Dialah yang mengizinkan hal itu ada. Kita itu gak mesti jadi orang yang paling hebat di dunia ini, atau orang yang gak mau kalah dengan orang lain. Selalu pokoknya saya paling hebat di tengah-tengah semua yang saya kenal. Gak perlu. Yang kita perlu itu apa? Menerima apa yang memang bagian kita dari Tuhan. Dan ternyata ada caranya supaya hal itu terjadi. Makanya kalau teman-teman
Ada yang mau jalan-jalan, ada yang mau liburan. Selalu saya support. Tadi bentar lagi ada yang mau berangkat lagi liburan lagi musim ya. Sampai kaget. Saya kira ada kuntilanak saudara. Ya. Bentar lagi ada yang mau jalan lagi ke Bandung. Saya bilang, kita nyelip-nyelip boleh nggak di kamar? Nggak disautin saudara, berarti nggak boleh ya. Terus saya bilang, kalau gitu nitip 2 anak saya aja deh, boleh nggak? Nggak boleh juga ternyata. Ya udahlah. Ya. Istirahat yang maksimal. Oke. Nah, ternyata begini, dengar ya. Semua yang Tuhan coba bangun dalam hidup kita. Ya, yuk semua dengerin ya. Semua yang ia coba kerjakan dalam hidup kita. Anggap aja ibaratnya rumah deh, kalau pakai bahasa Salomo ya. Ternyata semua yang ia coba kerjakan dalam hidup kita, itu dimulai dari apa? Dari peristirahatan. Dari rest. Dari istirahat. Tidak pernah ada Tuhan membangun sesuatu, denger ya. Gak pernah ada Tuhan membangun sesuatu dari kepanikan. Ngerti gak? Oke, sekarang kan semua orang lagi dirangsang untuk panik. Ya, gimana gak panik? Ya, segala macam bergoncang. Semua hal gak enak. Oke, nyari uang susah. Betul saya kasih tahu ya. Kalau mendengar dari sekeliling saya, serius loh. Cari uang tuh lagi susah-susahnya, bener. Usaha apa itu kayaknya susah. Kalau usaha Anda hari ini masih jalan, bahkan Anda bisa diizinkan Tuhan pegang uang, bersyukur saudara. Dan denger ya, belajar memberi loh, serius ya. Penting, jangan biarkan uang itu menguasai hidup Anda. Anda bisa megang uang di tengah-tengah masa sulit ini, belajar berbagi, belajar memberi. Kemarin aja kayak kita masih belajar memberkati orang lain. Atau main lucu ya, ketika istri saya transfer orang, saudara ya, kita bukan lagi gampang keuangannya, tapi kita belajar memberi ya. Ketika istri saya transfer orang nih, kasih orang uang ya, itu bisa salah transfernya ke rekening orang lain yang namanya sama, dan repotnya kita nggak tahu dia siapa. Kan daftar clickbait-nya banyak tuh ya. Salah. Saya bilang, salah, panik. Saya bilang, ya udahlah ya, duit di rekening kita ya duit Tuhan juga. Kalau sampai salah transfer, udahlah. Mungkin Tuhan tahu dia butuh uangnya. Kita nggak tahu itu siapa. Yang pasti tuh orang jaga online. Saya search iseng-iseng di handphone saya tuh nomor rekeningnya. Taunya ada, betul di chat WA-nya. Ternyata dulu pernah beli buku. Ini yang jual bukunya. Saya chat dong, saya bilang, sis, mohon maaf, saya salah transfer tadi. Ya kan? Saya chat gitu dulu. Tidak centang, saudara. Cuman begitu doang, satu doang. Saya cek tokonya, udah nggak ada tokonya. Ini mah udah wassalam, tokonya udah bangkrut berarti ya. Udah nggak jual lagi, udah layak. Tokonya juga udah nggak ada. Saya bilang sama istri saya, nggak apa-apa. Kelihatannya ini saudara seiman. Karena saya beli buku rohani waktu itu, nggak apa-apa ya. Dia mungkin butuh uangnya. Istri saya merelakan. Luar biasa ya. Udah nggak apa-apa ya. Udah nggak apa-apa. Mungkin dia butuh uangnya. Nggak apa-apa. Namanya kita yang salah kok ya. Nggak apa-apa dia pakai. Saya bilang gini, saya bercanda. Besok hari Minggu yang dia bakal kesaksian di Zoom online, gak tahu di ibadah mana dia kesaksian. Puji Tuhan saudara, kemarin anak saya lagi gak bisa beli susu, tiba-tiba ada orang salah transfer, kita pakai duitnya ya. Siapa tahu ya, ada transferan dari Tuhan buat beli susu, siapa tahu kayak gitu. Ternyata enggak. Gak lama dia chat balik ya, 200.000 ya? Iya betul. Saya balikin dia tahu. Ya udah, dibalikin akhirnya. Ya. Tapi kita perlu kerelaan. Amin. Kita perlu kerelaan. Ngerti ya? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, apa? Semuanya apa? Apa? Sia-sia. Dan rumah yang Tuhan bangun dimulai dari apa? Peristirahatan. Oke? Hari ini kalau Anda masih bisa menghasilkan, seriously, belajar memberi. Belajar bagian berkat sekalipun gak banyak. Memang kemampuannya kayak gitu mau apa? Benar gak? Ya kan? Tapi minimal ada sesuatu yang berputar saudara di keuangan kita. Ya, ada sesuatu yang mengalir. Ya, lihat ya. Saya akan bacakan dengan ulang, lihat ya. Lihat, sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Lihat nih, coba lihat. Ayo, nyari duit kayak gini gak? Ayo. Dan apa? Makan apa? Roti yang apa? Diperoleh dengan susah payah. Tuh. Salomo juga tahu. Ya.
Makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Beda loh antara makan roti yang diperoleh dengan susah payah bandingkan dengan kalimat berikutnya. Dengan sebab ia apa? Memberikannya kepada apa? Yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Ternyata gini, channel menerima sesuatu yang ilahi, salurannya. Tidur itu ngapain saudara? Istirahat. Amin. Istirahat. Di titik di mana kita bisa membawa pikiran kita, jiwa kita, mental kita kepada tempat peristirahatan. Saya percaya sesuatu yang ilahi sedang dimulai dalam kita. Benar nggak? Ayo, setan kalau nyerang, yang setan serang itu apa? Peristirahatan nggak? Ya, kalau kenapa-napa dikit, badan capek, rasanya lemas, pikiran nggak bisa istirahat, ya, tidur lebih sulit gitu loh ya, terbangun lebih gampang, betul nggak? Setan itu yang coba dia ambil itu awalnya itu apa? Istirahat. Saya kaget tadi pagi ada satu kata ketika saya melek ya, itu muncul di hati saya, di telinga rohani saya. Tuhan berkata gini, aku Raja Damai. Wih, keren ya. Amin nggak? Minggu lalu ingat kita belajar menyembah dia sebagai apa? Sebagai raja, ya kan? Sebagai raja. Dan ternyata saudara, tadi pagi saya kaget, iya ya. Alkitab berkata, kerajaan dia itu apa? Kingdom of Peace. Raja damai. Raja damai. Beberapa hari yang lalu saya baca di satu kitab di I think Yesaya kalau nggak salah. Menarik sekali. Imam-imam bahkan dalam pelayanan, dengar ya, bahkan dalam pelayanan. Imam-imam yang mempersembahkan korban ke dalam ruang Maha Kudus. Itu bajunya dirancang khusus. Bahkan gak boleh pakai ikat pinggang. Bajunya tuh baju dari kain linen kalau bahasa sekarangnya. Bahasa Alkitabnya lenan. Kenapa? Karena mereka tidak boleh mengeluarkan keringat. Bahkan dilarang pakai ikat pinggang. Supaya apa? Supaya pinggangnya gak panas dan gak keringetan. Karena kalau mereka keringetan, mereka tidak layak di depan Tuhan. Keren ya? Bahkan pelayanan pun harus Anda jalankan tanpa keringat. Mantap ya. Main malam saya telepon dengan Pak Daniel ya, membereskan beberapa urusan yang masih tersisa ya. Ngobrol, terus dia bilang gini, kok belum tidur? Iya, saya bilang, sebentar lagi mau nyiapin firman, saya bilang. Salah itu. Itu salah, dia bilang, salah. Sudah ikut papa lama, masih belum belajar juga, dia bilang. Salah itu. Siapin khotbah tuh kayak gini. Kamu datang, lihat orangnya kayak apa, nanti Roh Kudus bicara, katanya. Waduh, saya rendah hati aja, buat saya bilang, saya belum sesakti itu. Hebat itu hebat ya. Jadi kalau beliau agak kebingungan awal-awal, sekarang kita ngerti kenapa ya. Kan gitu kalau kayak bingung, lama-lama mulai kebijakan. Iya Pak, saya bilang saya kadang-kadang kayak gitu, tapi kan tetap aja ayatnya mesti ditulis, ya kan? Sekarang kan juga ada mesin-mesin ayat Alkitab, itu juga salah lagi katanya. Wah, terus dia ketawa sendiri. Harusnya ayat itu dari Roh Kudus, tapi kan saya nggak ingat. Kalau dia enak punya memorinya kuat, Alkitab berjalan, ya kan? Ditanya ayat apa? Amsal pasal sekian diingat. Ditanya ayat ini 1 Korintus ingat. Kita mana bisa kayak begitu? Otaknya lain Pentiumnya, ya kan? Terus dia bilang, salah itu, salah lagi. Terus dia ketawa ya. Tapi itu orang santai benar. Malamnya baru begadang 2 kali khotbah. Jam 2 pagi waktu Amerika. Kan dia khotbah kemarin. Live di FB-nya. Habis itu istirahat setengah jam. Khotbah lagi. Itu tengah-tengah pagi buta saudara di Michigan. Khotbah 2 kali. Bayangin coba. Pelayanan itu harus itu gak berkeringat. Tanpa pikiran kita. Banyak orang pelayanan terlalu ruwet banget saudara. Tuhan gak mau seperti itu. Sekali lagi, kalau Anda mau bangun yang sejati,
Kehidupan ini dimulai dari apa? Peristirahatan. Amin. Ayo, siapa yang kurang istirahat secara mental? Yuk, setiap kali Anda kurang istirahat, ya udah gak usah senyum-senyum, saling menyalahkan ya. Setiap kali Anda kurang istirahat, dengar ya, yang ilahi itu belum dimulai. Karena berkat diberikan pada waktu apa? Tidur. Yuk kata sama-sama, berkat diberikan. Yuk semua yuk. Berkat diberikan. Ayo Andrew, Weni, ayo berkat diberikan pada waktu tidur. Kalau Anda nggak tidur, Anda kerja keras tapi dapat duit, itu berkat apa bukan? Bukan. Itu roti yang diperoleh dengan susah payah. Ngerti ya? Percaya nggak? Nggak percaya Pak? Itu serah. Ini saya bilang yang Alkitab punya kok ya. Karena kan di dunia selalu ada dua jalan. Jalan natural dan jalan rohani. Anda mau yang mana? Betul kan? Selalu ada dua jalan. Saudara mau percaya yang mana? Saudara mau percaya yang rohani atau Anda mau percaya yang natural, yang biasa-biasa, ya. Kalau di dunia orang tuh berlomba-lomba ngurangin waktu tidur. Ya kan? Ada orang di Jepang yang bangga banget. Anda search ya, namanya saya lupa. Sehari dalam 24 jam, dia itu cuma tidur 1,5 jam. Hampir semua ya. Bahkan waktu teman saya lupa saya cerita, teman saya ke Jepang, dia pun cerita kok gawat banget kok. Kenapa bar-bar di Jepang itu rame? Kenapa? Karena laki-laki itu takut kalau sampai dia pulang duluan ke rumah, istrinya belum pulang. Kalau sampai istrinya pulang belakangan, laki pulang banget, kan itu bisa dihargai, bisa nggak dihargai banget. Lu sebagai laki-laki kerja lebih sebentar dari gua, kata bisa nyap-nyap. Makanya semua laki-laki pada nongkrong di bar sama baca komik. Dia udah pulang malam, oke kan bini gue udah pulang, dia baru pulang katanya. Wah, kan pulang capek, udah pijetin, udah nggak enak. Mungkin kayak gitu. Ya. Itu harta yang diperoleh dengan susah payah. Bisa kaya gak? Ya bisa. Kok mayoritas mereka lebih kaya daripada kita? Anda mau bahasa roh, ya Anda mau menyebut diri Anda diberkati, oh dia orang lebih kaya kok nyatanya. Ya kan? Oke? Nah, yang dari dunia itu memang bisa lebih hebat sebetulnya. Jangan bodoh berkata bahwa kita ini pasti yang paling hebat secara dunia. Enggak, percaya deh, enggak. Tapi apa yang Tuhan bangun itu gak akan mengganggu kesehatan jiwa kita, ngerti? Saudara duitnya banyak, tapi rumah tangga kayak gitu buat apa? Ayo, buang-buang waktu di bar minum, ya kan? Kampai, ya kan? Tuh anak saya lagi musim nyanyi itu apa di rumah tuh yang apa can you repeat just yang green light red light tuh Apa yang beda? ya apa sih ya apa namanya lagu kayak apa oh iya toh kak cica semira ngomong gitu ya apa sehat hidup kayak begitu coba. Saudara tuh gak perlu berlomba untuk jadi yang paling hebat. Yang penting apa? Semua hasil hidup kamu kalau bisa keluar dari tempat peristirahatan. Amin? Amin? Stres loh. Sekalipun kamu nampak hebat, kalau kamu gak ada istirahatnya, buat apa? Ayo. Tinggal lu nyembah Tuhan sebagai Raja. Why don't kita baca ayatnya supaya jelas ya? Lihat nih. Yuk, come on, istirahat. Gak perlu terlalu hebat. Yang penting lahirnya dari peristirahatan. Kalau memang hidup kamu lahir dari peristirahatan dan kamu hebat, waduh saudara, itu namanya panggilan Tuhan. Amin. Itu namanya baru berkat Tuhan dan kita pun sadar dan gak ada yang kita bisa sombongkan. Setuju gak? Ngerti ya? Ya. Jadi semua hasil hidup kita kalau bisa lahir dari tempat peristirahatan. Yang paling bagus orang yang lagi tidak banyak ngalami apa-apa dan punya banyak waktu. Daripada Anda meronta-ronta, anggap aja Tuhan mau Anda istirahat. Ya, di Bandung kalau bisa istirahatnya Pak. Pak, barang saya kalau bisa. Istirahat. Lihat. Yuk. Yesaya 9 ayat 5. Pelayanan pun sama. Oke? Kami melayani dengan cara yang terbaik, ya. Kita punya beberapa ibadah rumah, kita punya satu tempat yang kita jadikan ladang penjangkauan setiap hari Rabu, ya.
Saya butuh banyak-banyak lagi penginjil nih, nggak Gilbert, kalau bisa ayo masuk yang hari Rabu join bet ya, sambil main, sambil jadi berkat. Kemarin kita merayakan ulang tahun orang, waduh luar biasa ya, agama yang lain aja begini doa sudah. Terakhir gini, dia doa sih, bukan serius banget, padahal gak beragama dengan kita sama. Ikut Yesus begini, amin, itu, wih keren ya, keren. Kita punya ladang penjangkauan, kita punya tempat di mana kita bisa jadi berkat. Nah, sekarang lihat ya, saya 9 ayat 5, saya akan bacakan buat Anda. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang. Lihat, orang kenal dia sebagai apa? Lihat nih, namanya disebut orang. Lihat ya, orang kenal dia sebagai apa seharusnya? 1, apa? Penasehat ajaib. 2, Allah yang perkasa. Saya suka ayat ini. Bapa yang kekal. Sekali dia jadi Bapa, ia selama-lamanya jadi Bapa dan kita. Amin. Ia gak pernah meninggalkan kita. Catat itu. Sekali ia jadi Bapa dalam kamu, ia selama-lamanya jadi Bapa. Yang keempat disebut apa? Raja apa? Damai. Anda lihat ya, pemerintahannya itu disebut pemerintahan yang damai. Nah, kalau Anda tidak damai hidupnya, Anda hidup nggak dari istirahat Anda. Saya mau tanya, saudara hidup di kerajaan mana, saudara? Ayo, benar nggak? Betul nggak? Tuh lihat. Kalau kamu nggak damai dalamnya, kamu nggak ada istirahatnya, kamu lagi hidup di kerajaan mana? Yang nggak ada damai itu kerajaan dunia. Setuju? Dunia itu bisa begitu hebat, tapi nggak pernah ada kedamaian. Buktinya apa? Dunia ini tidak pernah puas, ya kan? Saya kadang-kadang nggak ngerti loh sama prinsip kolonial, saudara. Waduh, satu negara udah begitu hebat, rakyatnya makmur. Makanya saya senang ya sama negara kayak Jepang ya. Menurut saya itu peristiwa Hiroshima Nagasaki itu ketika dibom, itu benar-benar mengubah hidup mereka loh. Begitu dipukul segitu, langsung mereka kan tidak terlibat lagi dalam perang, ya kan? Langsung semuanya mundur dan ketika lama itu menutup diri. Begitu aja udah, yang di dalam aja. Pernah nggak Anda dengar negara Jepang tuh invasi sekarang ini? Politiknya ikut campur negara lain ya. Wah, saya senang loh. Mereka itu tahu gimana caranya memelihara rakyatnya tanpa saudara tidak puas mencoba intervensi negara orang lain. Ya. Dunia ini coba lihat. Saya nggak ngerti prinsip kolonial. Satu negara udah begitu hebat masih bisa-bisanya mencoba mencaplok wilayah lain, ngambil terus wilayah lain. Anda tahu nggak sih kenapa di Alkitab, dengar ya, ada yang namanya waktu pergantian tahun di mana raja-raja berperang. Daud ngalamin. Anda tahu kenapa? Karena waktu itu, dengar ya, itu kill or be kill, saudara. Gak pernah bisa tuh satu negara zaman dulu itu diem aja. Kalau dia diem, negara lain pasti akan masuk. Jadi itu selalu tuh constantly dalam pertempuran. Itu kenapa? Karena gak pernah punya damai, gak pernah puas. Kalau kerajaan dunia ini dijalankan dengan damai, tenang, dunia tenang, saudara. Nah, kalau Anda tidak damai hidupnya dan gak pernah ngalamin kepuasan dengan apa yang Anda punya, yang Tuhan berikan, saudara tuh lagi hidup di kingdom apa? Anda lagi hidup di kerajaan apa sebetulnya? Kalau mau ngambil yang dari Tuhan, belajar tidur. Serius. Belajar tidur. Belajar let go. Belajar gak usah pikirin. Ya. Belajar relax. Chill. Kalau kata anak saya yang baru sana, chillax. Chillax. Chill and relax. Ya. Belajar tenang. Karena kerajaannya kerajaan damai. Ironis, zaman sekarang psikiater lebih laku dibanding nasihat-nasihat yang hamba Tuhan bisa berikan. Ya kan? Orang dikit-dikit mikirnya ke psikiater, ke psikolog, dan gak main-main terus sekali dikasih obat ya, serenceng itu obatnya, saudara. Makan terus tiap hari, terapi obat.
terapi obat. Ini di sekeliling saya psikiater, 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 psikiater. Betul. It's like around me, sekeliling saya. Makan obat, makan obat, makan obat, makan obat, makan obat, makan obat. Ya. Damai sejahtera itu diambil. Dan umat Tuhan harusnya punya jawabannya. Karena seharusnya Anda dan saya hidup dalam kingdom of peace. Kerajaan damai sejahtera. Makanya gini, lain kali ada sesuatu yang mencuri damaimu, katakan ini pasti salah. Ngerti ya? Ini salah. Dan saya mesti kembali ke jalur peristirahatan saya. Oke? Yuk, ada yang ingat manusia diciptakan di hari keberapa? Dari keberapa? 6. Bileam siapa? Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Sesudah hari yang ke-6, besoknya hari apa? Hari libur. Hari libur. Kalau manusia itu, kalau Tuhan itu saudara, ya, kalau Tuhan kita itu kayak orang-orang leluhur kita nih, ya, Cina-Cina berlalu kayak begini, pasti tuh manusia itu diciptakan di hari pertama. Supaya apa? Biar tahu susah. Ya kan? Enak aja lo. Bapak kita tuh bayinya luar biasa. Diciptakan di hari ke-6, tunggu semua udah jadi. Bener gak? Betul gak? 1, 2, 3, 4, 5, semua udah beres. Manusia baru ada. Kata Tuhan, manusia gue ciptain dari pertama mati, bener. Gelap begini, kedinginan, air belum berpisah. Begitu langsung berenang saya rasa. Mati bener. Itu matahari belum dipisah-pisah, masih gelap gulita, belum ada benda-benda penerang. Kayak apa itu kayak begitu? Ya. Kan saya pernah dengar cerita satu konglomerat kata yang ngajar anaknya. Mentang-mentang dia konglomerat, dia harus ajar anaknya supaya tahu apa itu artinya susah. Jadi anak konglomerat jadi sales naik motor katanya kemana-mana. Aduh, saya bilang cek, anak lu ketabrak, lu nangis bener. Ya, anak orang kaya nggak bisa naik motor keserempet Metro Mini misalnya, saudara, kakinya patah atau gimana. Aduh, sedih bener. Bukan begitu cara ngedidik anak, ngerti gak? Ngerti ya? Serem banget kan? Nah, kalau bapak kita di surga kayak begitu, saudara, wajar untuk kamu gak damai. Nangkep? Tuhan cipta manusia di hari ke-6. Kebesokan harinya nih, begitu manusia ada, buka mata, dia ngapain? Hari ke-7 hari apa? Liburan ke Bandung, begitu melek dia. Ya kan? Begitu melek, jalan-jalan, liburan. Ngerti ya? Kenapa liburan tuh begitu alkitabiah? Ya, orang yang nikah yang saya nikahi pasti saya wanti-wanti untuk honeymoon. Kim juga dulu honeymoon kan ya? Takur nikahnya bukan sama saya, nggak tahu sama siapa. Kayak Gilbert juga enggak ya. Honeymoon kan betul kan? Enak ya? Harus honeymoon. Jangan sampai sebulan baru honeymoon. Keburu berantem Anda. Langsung honeymoon membuat kamu ngerti, oh iya ya, rumah tangga tuh harus dimulai dari peristirahatan. Santai, nggak usah mikir apa-apa, duduk, cheers, ya. Di tepi pantai, enak. Yang ilahi ternyata dimulai dari ketenangan jiwa. Ketika Anda tenang, yang ilahi baru turun. Tapi sementara kita masih meronta-ronta, why don't you just let go? Ngerti gak sih? Udah gak ada yang bisa dibuat, bener gak? Udah gak ada yang bisa dibuat, ya udah berserah aja. Tuh, kita itu repotnya di situ. Gak bisa menyerahkan apa? Total. Anda tahu gak? Ada satu cara yang aneh sekali menurut saya. Dari mana polisi atau FBI, terutama FBI ya, bisa tahu bahwa pembunuh yang mereka tangkap itu betul pelakunya. Misal di Uber, apalagi yang makin lama ya, di Uber udah 2 tahun misalnya, gak pernah ketangkap, dan sekali ketangkap, dia bisa tahu, kayaknya bener ini orangnya nih.
Anda tahu nggak dari mana ketahuannya? Simple. Ketika ditangkap, saudara, biasanya nggak lama kemudian mereka tertidur di penjara. Tidur. Kenapa? Simple. Simple. Mereka udah belajar apa? Rela. Kalau belum ketangkap kan capek kan di otak kan ya. Lari begitu apa ya? Isi bibirnya gini, dah. Udah capek. Mereka tidur. Yang bukan pelakunya gak bisa tidur. Kan tuh kayak hidup aja baru dimulai. Yang tadi tenang, tiba-tiba, kok gua? Di penjara tuh mereka ronta-ronta. Bolak-balik jalan. Kebingungan. Jentosin kepala ke tembok, teriak-teriak, ronta-ronta. Tuh. Kita gitu kan. Kalau belum menyerah. Masih ronta-ronta, masih kepengen ngebela diri. Kepengen bertahan. Yang udah alamin, mereka lihat tuh. Mereka berserah. Ternyata yang ilahi itu dimulai dari peristirahatan. Jadi istirahat ini krusial. Ayo krusial. Bahkan secara manusia aja. Kalau Anda tidak beristirahat, itu nggak bertahan lama. Kami pernah diajak makan ya, kemarin sama satu temennya, sama Glenn juga ikut kan, ya, sama Pak Daniel, dia cerita, dia itu pernah nggak tidur 12 hari, 12 hari nggak tidur, itu sampai dia kumpulin anak-anak ke satu kamar, ya, pertama kamar gede sekali, jadi kayak nginep sama-sama satu kamar, ya, anaknya nyalain PS jam 10, ketika anaknya nyalain PS jam 10, dia udah berusaha tidur. Terus saudara, sampai anaknya selesai main PS jam 2 pagi, anaknya udah ketiduran di kamar, dia masih belum tidur. Dia nangis sama Tuhan. Gimana kan kayak gini? Ampun Tuhan, jangan ngalamin begini lagi, ampun, katanya. 12 hari. Dia bilang, Pak Ramon, itu efeknya udah kayak narkoba, tau gak? Saya kayak orang sakau, makan obat nggak pernah, sampai pakai kaos kaki loh. Dingin menggigil katanya. Coba, itu dikit lagi saudara, dan selesai itu dikit lagi. Tidak pernah ada yang ilahi, yang dari Tuhan tanpa peristirahatan. Manusia bisa menghasilkan. Alkitab berkata roti itu bisa diperoleh dengan apa? Susah payah. Memang nasib orang ya kayak begitu. Di Taman Eden dikatakan apa? Dengan berpeluh kamu akan mencari rezeki kamu. Ya memang nasibnya begitu. Tapi kalau kamu ngomongin yang dari Tuhan, gak bisa diambil dengan cara demikian. Saya mendingan dapat yang dari Tuhan, saudara, lewat peristirahatan. Sekalipun tidak nampak gemilang seperti yang dunia buat. Layanan pun sama. Orang kadang-kadang melayani bisa sampai gontok-gontokan, sikat kiri, sikat kanan. Begitu ada kesalahan dikit, langsung yang organisasi lain langsung keluarin statement menjelek-jelekan. Wah, kebolak-balik aja kadang-kadang. Saya mendingan hidup tenang, melayani sesuai dengan porsi dan bagian saya. Tapi itu keluar dari peristirahatan. Amin. Amin. Ya. Lihat, lanjut. Mari kita lihat, saudara. Nah, satu ayat di Yesaya, menarik ya. Kitab Yesaya adalah kitab yang paling banyak kata damai sejahteranya dibanding kitab-kitab lain. Oke. Lihat. Wah, saya suka ini ayat, ya. Lihat Yesaya 26. Lebay. Ini sih bikinnya lebay. Coba lihat Yesaya 26, lihat ayat yang ketiga dulu, lihat. Masuk angin. Malah di satu pasal ini ada dua kata damai sejahtera. Yesaya 26, lihat ayat yang ketiga dulu. Biasanya dingin daunnya cegah lembab dan daun sirih panasnya nggak turun. Yesaya 26 ayat ketiga. Semua nangkep apa yang saya sampaikan? Amin.
Yesaya 26 ayat yang ketiga. Lihat ya. Saya akan bacakan buat Anda yang hatinya teguh. Tuh. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Oke, tuh. Yang punya kekuatan di hatinya. Oke, semua lihat ya. Yang hatinya itu teguh, engkau jagai hidupnya dengan damai sejahtera. Kenapa? Sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sekali lagi ya, istirahat versus activity. Ya, kita berkata kalau kamu teguh hatinya, percaya sama Tuhan, hidup kamu ada damai, sejahtera. Ngerti ya? Pentingnya let go, berserah. Ngotot di bisnis pun juga sengsara, setengah mati. Ketika situasi itu terlalu banyak, Anda masih ngambil, waduh, setengah mati, nggak bisa. Orang itu punya limit warasnya, ngerti ya? Sekali lagi, kita nggak berlomba-lomba nyetak duit sebanyak-banyaknya, enggak. Kalau memang jatah dan berkat kamu, apalagi panggilan kamu untuk bisa mensupport orang, mensupport teman-teman yang lain, mensupport pelayanan, Tuhan itu pasti akan kirim harta ke kamu tanpa perlu bersusah payah dan keringetan. Setuju? Amin? Amin? Yang penting damai sejahtera. Sekali lagi, ya. Lihat sekarang ayat yang ke-12. Lihat yang kedua. Saya berdoa hari ini, Raja damai ada di tengah-tengah kita, dan hidup Anda disertai Tuhan. Lihat ayat yang ke-12. Lihat. Saya akan bacakan buat siap kita. Lihat ya. Ya Tuhan, lihat nih. Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sekali lagi, Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Kenapa? Kenapa Tuhan menyediakan damai sejahtera bagi setiap kita? Kenapa? Lihat. Sebab apa? Segala sesuatu yang kami kerjakan. Apa saudara? Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Keren kan? Bapak Ibu nih, hidup Anda itu, semua yang kamu kerjakan itu sebetulnya siapa sih yang mengerjakan? Susah payah dalam diri kita atau peristirahatan dalam diri kita? Siapa yang mengerjakan? Gak heran hidup itu tuh gak ada damai sejahteranya. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan bukan Tuhan yang mengerjakan, tetapi siapa ya? Diri kita sendiri. Tenaga kita, susah payah kita, peluh keringat kita. Akhirnya apa? Gak bisa tidur, gak tenang, dikit-dikit marah, panasan orangnya, gampang terganggu. Kenapa? Karena kamu diajak keluar dari peristirahatan. Setan itu gampang kalau mau ngalahin kita. Dia hanya tinggal mengajak Anda keluar dari kerajaan Anda yang sesungguhnya. That's it. Kamu seharusnya tinggal di kerajaan apa? Kerajaan damai. Semua pemerintahan hidup kamu nih harusnya tuh diperintah dengan apa? Damai sejahtera. Tuh. Yuk, yang mulai banyak kepikiran macam-macam, dengar bad news ya. Dulu saya suka sedikit teori konspirasi. Beberapa saya perhatikan itu benar. Ya, beberapa benar. Kayak misalnya, kenapa mata uang Amerika itu harus segitiga dan ada matanya di tengah-tengah. Wah, itu panjang ceritanya. Kenapa segitiga? Kenapa piramid? Ingat, saudara, piramid itu simbol dari setan. Di Mesir tuh banyak piramid, ya kan? Dan konon orang-orang dulu percaya bahwa setan-setan dan dewa-dewa itu tinggal di gunung-gunung. Masuk akal sih. Gunung dan taman itu konsep dari tempat tinggal dewa-dewa. Ya, jadi nggak heran, saudara. Alkitab pun berkata Tuhan itu ada di mana? Taman Eden, ya kan? Jadi gunung dan taman itu konsep dari tempat tinggal dewa-dewa. Jadi nggak heran, zaman-zaman dulu bangunan itu bentuknya kayak gunung, menyerupai gunung. Bangunan-bangunan di mana dewa tinggal. Ya, beberapa teori konspirasi saya percaya, saya akui. Tapi sekarang orang terus yang ada malah menimbulkan apa? Ketidakdamaian kan? Malah takut.
Ikut Tuhan dikit-dikit, aduh salah, aduh ntar begini. Gitu ya. Buat apa? Gak ada gunanya. Setan itu gampang kalau mau mengalahkan kita. Tinggal mengajak Anda keluar dari tempat damai sejahtera, dari kerajaan damai. Supaya apa? Supaya apa yang seharusnya merupakan bagian kamu alami di kerajaan damai itu, kamu jadi tidak mengalami. Dan malah semua yang ada di hidup kamu itu hasil kekuatan kamu sendiri. Gak ada gunanya. Sekali lagi saya bacain. Lihat. Ya Tuhan, Kau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Tuhan akan memberikan damai dalam hidup kita. Kapan? Ketika apa? Ketika kita sadar segala sesuatu yang kita buat lahirnya dari peristirahatan, lahirnya dari apa? Tuhan yang kerjakan. Segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Yang terakhir, mari kita buka Yohanes pasal 15, saudara. Yohanes pasal 15. Haleluya. Atau jangan 15, jangan ya. Kita buka Filipi 4 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Filipi 4 ayat 6 dan ayat 7. Oke, yang terakhir. Siapa yang mau tinggal dalam damai sejahtera sejati? Bisa angkat tangannya? Amin. Yes. Di dalam nama Yesus hari ini saya akan berdoa supaya ada damai yang ilahi dalam hidup kita. Tenang dalam nama Yesus. Tenang jiwa kamu. Apapun yang kamu alami, gelombang apapun yang kamu alami, tenang. Belajar minta bagian yang dari Tuhan. Gak usah mau sok hebat, sok kaya, gak mau kalah dengan orang lain. Justru masa-masa media begini, masa-masa berbahaya ya. Ini kan zaman media. Waduh, orang diajak menyombongkan diri, orang yang ketinggalan tuh diekspos. Wah, kelihatannya kalah ya. Tenang. Saya udah bertahun-tahun gak pernah main medsos, gak pernah posting apa-apa. Hidup saya baik-baik aja. I'm happy. Oke? Filipi 4 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Lihat ini. Lihat ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Oh, saya suka ini. Doa aja pokoknya saudara, tapi nyatakanlah dalam segala hal tuh keinginanmu. Benar gak? Ya, kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ngerti ya? Saudara boleh minta. Tapi terakhir, Tuhan, aku tetap mengucap syukur dengan apa yang gue punya. Amin. Bersyukur ya. Lihat, ini saya suka banget. Lihat ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Aneh ya, kenapa damai sejahtera yang melampaui segala akal? Berarti saudara, ini damai sejahtera yang di luar kewajaran. Betul kan? Ya kan? Kalau damai sejahtera yang gak melampaui segala akal, dengar ya, berarti kamu hanya damai ketika, dengar ya, ketika kondisi damai kamu itu masuk akal kamu. Ngerti? Oh, tabungan saya masih 10 juta US dollar. Jadi aman ya. Kesian teman-teman lain pada nggak bisa tidur. Tabungannya tinggal gue peceng dolar, enggak rupiah. Tabungan saya masih 10 juta dolar. Damai sejahtera. Tenang dalam Tuhan. Udah pasti tenang. Kenapa? Karena damainya masuk akal. Ngerti? Ya. Tapi ketika kamu lagi nggak enak, lagi sulit, tabungan hanya tinggal buat hidup buat beberapa bulan, kamu tetap damai. Itu adalah apa? Damai yang apa? Melampaui segala akal. Ngerti ya? Jadi damai sejahtera itu tidak selalu kontras, tidak selalu sejalan dengan keadaan lahiriah kamu. Justru saudara, damai sejahtera dibutuhkan ketika keadaan lahiriah kita sedang tidak menunjang. Ngerti ya? Ketika setan lagi mau bawa kita keluar dari kerajaan damai, justru saat itu damai sejahtera dibutuhkan.
Saya mau bertekad hari ini dan saya berdoa setiap kita bisa ikut. Ayo, ikuti saya sebagai teladan, sebagai gembala Anda. Tenang. Hidup tuh tenang, saudara. Jangan banyak kepo yang enggak. Dengar ya, yang panikan, yang anxiety. Kemarin ada satu teman, ya. Ini udah 2 kali saya dengar nih. Dia rinciin obat dari psikiaternya sama saya. Terus gak lama kemudian kesel sendiri. Satu obat ternyata buat sakit skizofrenia, gangguan jiwa. Ngamuk bosnya. Saya nggak kenapa-napa kok, nggak begini. Saya cuma bilang, ya itu dosis ringan kali, tenang aja. Dulu juga pernah kan ya, ada satu orang cerita ya, saya cek tuh obatnya, ternyata obat buat gangguan jiwa. Kurang ajar tuh dokter, saya dikasih obat buat gangguan jiwa katanya. Ternyata dokter tahu, saudara, setiap bentuk keresahan sampai membuat Anda insomnia. Dengar ya, sedikit banyak jiwamu tuh terganggu sebetulnya. Tahu nggak? Ntar yang ada orang ngecek obat malah tambah stres. Gue gila. Astaga, gue gila. Putus sekalian, saudara, konslet nanti. Itu ya. Yuk, biarkan damai kita, damai yang melampaui segala akal. Saya ingin lu dikenal sebagai orang yang damainya, yang gilanya gila sebaliknya gitu. Wah, hebat. Gilanya gila damai sejahtera. Gila ya, tenang aja udah kayak begitu. Karena setan itu mau tarik kita keluar dari kerajaan damai. Amin. Ya. Jadi istirahat. Get some rest. Kalau perlu sewa villa. Nanti saya ikut ya. Itu Yuyun mau berangkat tuh. Ya. Kalau Pak Kur mau sewa villa sebelahnya, saya ikut Pak. Amrik itu bukan damai sejahtera. Waduh, itu melayani Tuhan. Layanan itu. Melayani Tuhan. Ya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, hidup baik-baik dalam kerajaan Allah. Amin. Hidup baik-baik dalam kerajaan Allah. Ya. Yang terakhir daripada yang terakhir, mari kita lihat di 1 Yohanes ya, 1 Yohanes 1 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Minggu depan kalau Tuhan mengizinkan kita sambung mulai dari ayat ini. Amin ya. Andrew, Weni, amin. Damai sejahtera semua. Ricardo, amin. Ya, damai sejahtera semua. Jangan mau diajak keluar dari damai sejahtera, ya. Pak Manu juga semua, ya. Damai sejahtera, hidup dalam damai sejahtera, tenang aja. Ajarkan keluarga kita konsep damai sejahtera ini, dan hidupmu itu akan amazing, akan luar biasa. Secara hasil gak usah ngiri dengan orang yang berpeluh, dengan orang yang bersusah payah, gak apa-apa. Yang penting apa? Kita tidak keluar dari kerajaan Allah, ya. Kita gak keluar dari kerajaan damai. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, lihat ini, semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Lihat nih, equal. Apa? Sama seperti apa? Jiwamu baik-baik aja, betul gak? Ya kan? Jiwa kita kan intinya jiwa kita. Kalau jiwa kita baik, maka apa? Semuanya tuh kelihatannya akan baik. Dan badan juga sehat. Kamu akan baik-baik aja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Equal, sama seperti jiwamu baik. Ya. Jadi gimana? Kin Yun habis ibadahnya mau langsung pulang biar baik ya, sebelum bertarung. Sama seperti jiwamu baik aja. Loh, dalam ini loh yang masih dijaga, bukan luar, saudara. Kalau dalam beres, luar beres nanti dengan sendirinya. Ngerti ya? Oke? Saya berdoa kita ngalami, saudara. Kita ngalami. Jangan mau setan tarik kita keluar dari kerajaan damai. Ingat, raja kita disebut raja damai. Selama kamu nurut sang raja, maka kedamaian itu akan ada di kamu. Sekalipun kelihatannya berguncang.
Kenapa? Karena damainya melampaui segala akal. Amin. Sekalipun lu ada geruduk, apa tahu. Tapi kalau kamu ikut sang raja, ikuti yang dia mau, saudara, hidup kamu akan damai. Semuanya akan damai. Karena sang raja tinggal dalam kerajaan damai sejahtera. Dengarkan apa yang sang raja mau. Biarlah semua yang Anda buat sungguh-sungguh Tuhan yang buat dalam hidup kamu. Amin. Ya, God bless you. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Ya. Yuk, datang sama Dia, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yuk, Glenn akan pimpin kita dalam penyembahan. Kita akan angkat satu pujian, satu penyembahan. Dan mari Anda masing-masing taruh tanganmu di dadamu sendiri, sembah Dia. Minta supaya Sang Raja memberikan damainya lebih lagi dalam hati setiap kita. Yuk datang sama Dia. Yuk. Kamu yang lagi nggak damai, pejamkan mata kamu, just pray. Yuk sembah Dia. Yuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yuk sembah Dia sama-sama. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi, begitu rindu hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berada dekatmu, alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan. Mari minta damai yang dari Dia. Minta damai yang sejati, yang
itu kita angkat tangan kita, saya mau berdoa buat Anda, saudara. Mari kita katakan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan saudara yang di rumah, angkat tanganmu sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang memerlukan damai sejahtera, Anda yang memerlukan peristirahatan, Anda yang memerlukan anugerah baru dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Syada ya rama ya raya syada ya raya syada bayara laya syada ya raya bayara laya syada bayara laya. Saudara yang sedang tidak tenang, Anda yang istirahat sedang terganggu, mari angkat tanganmu sembah Dia. Syada baba bayara laya syada ya raya syada ya raya syada bayara laya. Yang lagi resah, yang lagi depresi, yang lagi tegang, mari angkat tanganmu. Syada ya raya. Oh, syada bayara laya bayara laya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Syada bayana ya raya syada bayara laya bayara. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan, Tuna ya Rama ya Syada ya Rama, minta dia, turun damai itu, turun, kami kembali kepada iman kami, percaya kepada Dia dengan segenap hati kami, lebih dari apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami percaya kepadamu Tuhan. Oh, Syada ya Rama ya Ralaya. Ya Tuhan, ya Tuhan, damai yang sejati, yang melampaui segala akal, turun dalam kami, tenggelam dalam damai itu. Yesus Tuhan Raja, ku mengikuti rencanamu, mengikuti rencanamu. Oh, ya Tuhan, mengikuti rencanamu. Ya Tuhan, yes God, damai sejahtera Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, mari kita klaim hal ini saudara. Mari kita minta ini sebagai bagian dalam hidup kita. Mari kita minta ayat ini sebagai bagian dalam kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hidup kami. Engkau menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab apa yang kami lakukan, Engkaulah yang mengerjakannya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kami. Karena apa yang kami kerjakan, Engkaulah yang mengerjakannya bagi kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Amin. Amin.